kalau untuk kelompok umur terutama yang under 17 itu yang memang untuk football for fun dulu ya, bukan fun football maksudnya, tapi football untuk seneng. Intinya mereka main seneng dulu. Jangan terlalu dibebani kemenangan. Belanda itu nggak lolos Piala Dunia U17 loh. Betul. Tapi malah kita yang lolos nih. Apa jangan-jangan ini Belanda harus naturalisasi pemain kita? Nah. Praktek-praktek yang ada di turnamen grassroots ini kan banyak yang misalnya jual beli pemain. Itu beneran ada? Salam olahraga, selamat datang di podcast Locker Room, di mana ini adalah episode spesial karena Timnas Indonesia U17 baru saja lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pertanyaannya, kapan Timnas Senior menyusul? Untuk itu kita akan bahas lebih dalam ya, bersama dengan dua temen gua nih, jurnalis dan fans Timnas Indonesia. Ada Juhilmi Yahya. Ya. Apa kabar Mas Hilmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Harus Baik. semangat ya. Semangat dong. Karena U17 baru saja membanggakan kita semua ya. Iya, lolos Piala Dunia U17. U17 termasuk senyum yang sangat semeringah dari teman gue juga, ada Danes nih. Apa Halo. kabar Danes? Halo Coro. Aman ya? Aman. Apalagi Timnas U17 akhirnya mengukir sejarah ya. Iya. Ini pertama kali ya Timnas U17, bahkan untuk Timnas secara keseluruhan ya, jika kita tidak menghitung Hindia Belanda gitu ya. Betul. Itu lolos ke Piala Dunia tanpa jalur tuan rumah ataupun undangan. Iya, ini membanggakan pastinya ya, karena U17 kita udah pernah ikut dulu sebetulnya. Tapi kan boleh dibilang itu sebagai akibat dari atau sebagai pengganti dari batalnya Piala Dunia U20 ya. Iya. Jadi akhirnya Indonesia dikasih jatah tuan rumah untuk U17. Yang ketika itu main di Manahan, main di JIS dan beberapa stadion lainnya. Di situ kita gagal lolos grup, dan kali ini kita bisa lolos ya betul-betul dengan jalur ibaratnya jalur kualifikasi lah ya. Dengan jerih payah. Dengan jerih payah yang luar biasa, dan Coach Nova Arianto memang keren, dia bisa masang skema sesuai dengan kapasitas pemainnya intinya. Mudah-mudahan ini nggak ada intervensi lagi ya nanti. Ntar tiba-tiba ada yang ini lagi, ada yang kasih kartu merah lagi nanti tiba-tiba. Oke, Hilmi, gue pengen tahu, ini pasti Timnas sangat luar biasa ya, animonya meskipun mainnya tengah malam ya lawan Korea Selatan, tapi penontonnya banyak banget. Meskipun tuh via dari TV ya istilahnya ya, dari layar kaca di Arab Saudi tandingnya kan. Kira-kira pemain Timnas U17 mana yang paling bersinar dan menjadi tulang punggung kesuksesan Garuda Muda nih? Iya, kalau kita lihat sih emang kita nggak bisa memungkir ya, nama Evandra ini pasti yang paling mencolok lah. Evandra Florasta ya? Dengan 3 golnya ya. Apalagi dia dengan dengan posisi dia kan sebagai seorang penyerang ya, dan itu menurut gua sangat hebat ya, karena apa ya, dia tuh bisa jadi solusi, benar-benar jadi solusi gitu. Dan dia juga sebagai gelandang ya? Iya, dia gelandang, bisa jadi striker, dan dia bisa jadi kayak apa ya, eksekutor tuh dia juga bisa. Eksekutor penalti. Jadi dia udah pernah nyetak gol dari open play dan dari set piece ya. Walaupun set piece-nya tuh penaltinya rebound ya gitu ya lawan Korea, tapi itu sebenarnya menandakan dia juga penalti ya, ketika lawan Jerman dia penalti juga ya. Nah, dia juga akhirnya menurut gue sih Evandra menjadi pemain yang paling berpengaruh ya. Tanpa ini ya mendiskreditkan pemain lain ya, tapi Evandra ini paling menonjol lah dibanding pemain lain. Istilahnya gelandang yang punya naluri gol yang sangat tinggi ya. Betul. Ini pemain-pemain yang kita butuhkan, kita harapkan 6 tahun mendatang bisa membela Timnas Senior ya. Betul. Setuju nggak nih kalau setuju. Evandra? Iya betul, Evandra ini luar biasa ya. Dia bagi bolanya juga bagus dan bisa bikin gol juga. Ini betul-betul tipe gelandang modern yang bisa nusuk ke depan, lalu mencetak gol, dan tentu saja lagi-lagi kita punya materi pemain yang luar biasa ya di kelompok usia. Yang tadi gue bilang sesuai dengan kapasitas pemainnya itu, Nova Arianto. Ini pemain ini memang punya kapasitas untuk bermain seperti yang diinginkan oleh Coach Nova Arianto. Dan waktu itu mungkin banyak yang mengatakan kalau ketika menghadapi Korea Selatan mainnya terlalu defense, ya itu nggak apa-apa, itu kan wajar. Wajar. Gitu. Sah-sah aja ya. Karena cari kemenangan. Memang kalau untuk kompetisi grassroots itu memang sangat dianjurkan untuk main seindah mungkin. Itu kalau di kompetisi grassroots, tapi nggak apa-apa. Dengan
bermain lebih pragmatis melawan Korea Selatan, lolos ke Piala Dunia, jam terbang dari pemain ini kan jadi lebih banyak. Yes, betul. Karena kan? Buat apa juga lu main cantik, misalnya Total Football misalnya, tapi kesingkir nggak bisa main di babak berikutnya. Betul. Jadi itu. Jadi kan intinya adalah kenapa lawan Korea Selatan main pragmatis, ya itu karena biar bisa melangkah lebih jauh, kalau bisa melangkah sampai Piala Dunia. Nah, disitulah nanti para pemain bisa menunjukkan permainan cantik mereka yang diharapkan tentu saja ya. Karena ya itu tadi, karena yang namanya kompetisi grassroots sebetulnya utamanya adalah bermain yang bener gitu, yang cantik, bukan pragmatis itu bermain nggak bener, cuman bermain yang cantik biar teknik mereka ketika nanti sampai senior itu jadi gitu. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan melawan Korea Selatan maksa main cantik terus jam terbang para pemain ini stop cuma di babak penyisian, ya otomatis para pemain nggak bisa nunjukin apa yang mereka punya di level yang lebih tinggi, bahkan di babak knockout sampai Piala Dunia nanti gitu ya. Iya, istilahnya jangan bunuh diri lah ya, jangan kamikaze lah istilahnya. Betul. Kalau memang strategi itu yang bisa dipakai untuk meraih kemenangan dan lolos ke babak berikutnya, ya why not gitu kan. Tapi kalau gue pengen menyoroti, tadi dibahas Evandra Florasta, merupakan pemain yang top skor timnas juga saat ini ya, dengan 3 gol. Eksekutor penalti, punya mental yang sangat baik. Meskipun penaltinya gagal lawan Korea, tapi dia sangat tenang melawan Yaman, itu bukti ya. Untuk pemain seusia dini itu punya mental yang bagus. Tapi gue pengen kasih lihat ada pemain lain nggak yang menurut lu harus diapresiasi ya, mungkin underrated nih. Zahabi Goli? Zahabi Goli? Iya betul. Oke. Bukan karena gue fans Persija ya, bukan karena itu. Jadi gue objektif. Nggak ada yang tahu kok lu fans Persija, nggak ada yang tahu kok. Enggak, Zahabi Goli ini kan dia penyerang. Dia baru nyetak 1 gol memang. Setahu gue baru nyetak 1 gol, tapi kan dia bisa buka ruang. Pergerakan-pergerakannya dia juga bisa membuat Evandra enak gitu loh. Buat melakukan attacking ke gawang lawan. Zahabi Goli dengan tusukan-tusukannya, dengan kecepatannya juga. Betul. Setuju nggak nih Hilmi nih kalau Zahabi Goli? Atau ada pemain lain yang menurut lo harus kita apresiasi nih? Kalau Zahabi Goli itu pasti ya, karena dia emang dia sebagai striker sayap ya, dia bisa buka ruang deh, terutama untuk Evandra ya, karena apalagi Zahabi Goli dia bisa nutupin striker utamanya Mirza yang mungkin belum mencetak gol ya, belum ya. Moga-moga ketika lawan Afghanistan ini dia bisa cetak telur ya. Dan menurut gue itu yang paling underrated ya, itu si kapten Putu Panji itu. Back itu. Karena itu orang mungkin nggak terlalu memperhatikan Putu Panji ya. Padahal dia dengan formasi 3 back ya. Dia dengan di center back itu di posisi paling tengah. Posisinya Jaijaz ya kalau di timnas senior. Kalau di senior mirip Jaijaz gitu. Nah, dia bisa koordinir teman-teman di lini belakang, terutama Matt Becker dan Ghazi itu ya. Jadi menurut gue itu sangat keren nih Putu Panji itu. Dan itu sebagai bukti bahwa pemain yang istilahnya mungkin dia belajar akademi bolanya di sini tuh bisa bersaing dengan pemain yang mungkin dia belajar akademi bolanya di luar, kayak contohnya Matt Becker nih. Oh ya, maksud lo Matt Becker ya? Matt Becker kan dia dari Melbourne City ya. Dan apalagi Matt Becker juga sempat dipanggil timnas Australia U17. Nah itu kan sebenarnya membuktiin kalau Matt Becker ini benar-benar pemain yang berkualitas. Makanya dengan Putu Panji ini bisa jadi kapten gitu ya. Menurut gue itu underrated banget tuh. Benar-benar sangat underrated, dan itu menurut gue sangat bagus gitu. Dan apalagi dia bisa main sama Matt Becker ya di lini belakang dengan cukup baik gitu ya. Jadi mungkin orang nggak banyak merhatikan Putu Panji ini. Kalau Matthew Becker sendiri gimana? Matthew Becker udah pasti nggak perlu diragukan lagi. Serius. Ketenangannya gitu ya. Apalagi dia sebenarnya dia dapat panggilan dari timnas Australia U17 ya sebenarnya udah pertanda emang ini pemainnya pemain keren banget gitu ya. Di Melbourne City kan, dan itu pasti udah pasti jadi perbincangan lah di Federasi Australia sana kan. Matt Becker harus karena emang Matt Becker kan emang punya darah Australia Indonesia kan. Iya. Ini agak unik ya, kalau biasanya ada darah Belanda ya biasanya ya. Tapi ini dia lahir di Australia jadi ada darah Australia. Tapi dia memilih timnas Indonesia. Dia membela istilahnya negara ibunya ya. Ibunya kan asli dari Batak ya. Asli Batak gitu ya. Nah, Matt Becker nggak perlu dilakukan lagi karena emang udah terbukti lah panggilan dari timnas Australia itu sebenarnya udah membuktikan lah kalau dia emang kualitas banget. Apalagi dia kan kalau dalam satu interviewnya kan dia mengidolakan Justin Hubner kan. Oh, Justin Hubner. Betul. Nah, itu kan sebenarnya dia udah punya role model tuh. Wah, gue tuh kalau di timnas senior mau kayak Hubner ya. Mungkin dia sama-sama kaki kiri ya, kidal gitu ya. Kidal terus dia main di LCB juga ya kan. Di left center back kan. Di timnas kan. Jadi mungkin dia udah punya role
ini nih Justin Hubner nih, apalagi Justin Hubner kan dia main di Premier League ya. Premier League-nya under 21 ya. Tapi kan tuh sebenarnya udah bukti kan. Kalau Matt Baker nih emang role modelnya tuh udah Justin Hubner, berarti emang dia udah benchmark-nya ke situ berarti gitu. Matthew Baker dan mungkin juga nomor 10 Alberto Henga ya. Fadli Alberto Henga. Gue agak takut kepleset jadi Alberto Hongo, gue takut. Subasa dong. Mirip Subasa. Tapi keren ya, gol sundulan dia yang itu kayaknya shooting atau emang yang ke gawang Yaman? Iya, itu emang agak spekulatif kan. Shooting tapi emang kena kepalanya gitu. Di flick ya, sama Henga. Betul. Awalnya kayaknya seperti offside itu, tapi ternyata ada pemain Yaman ketinggalan di pojok kanan, ada ketinggalan. Iya. Nah, ternyata dia yang ketinggalan. Iya, itu menarik ya. Tapi meskipun sebenarnya timnas Indonesia U17 sudah sempurna ya dengan berhasil lolos ke Piala Dunia, tapi bukan berarti juga tanpa celah juga pasti kan. Pasti butuh need room for improvement istilahnya. Butuh ruang untuk bisa berkembang lebih baik karena ada Piala Dunia yang menanti kita nih. Kira-kira ada Nes sebagai yang lu memang sangat mengamati sepak bola terutama di level grassroots ya, karena ini penting banget buat masa depan kita. Kira-kira apa yang harus diperbaiki sama squadnya Nova, atau mungkin sektor-sektor apa yang perlu diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi? Kalau sejauh ini sih kayaknya ini ya, kalau untuk U17 sendiri sektor serangan ya. Serangan ya? Iya betul, maksudnya di lini depan yang boleh dibilang belum terlalu subur ya. Karena kita tahu bahkan penyerang tengahnya sendiri belum mencetak gol. Mirza betul sekali. Tapi ya itu tidak apa-apa. Ini membuktikan kalau alternatif mencetak gol dari para pemain U17 yang lain, atau maksudnya alternatif mencetak gol dari timnas U17 ini cukup banyak. Dan gue juga sangat salut sih ketika melawan Korea Selatan yang secara fisik, bukan cuma fisik sih, liga grassroots-nya lebih rapi. Terus ya fisiknya juga lebih baik. Ini main pragmatis dulu, ini benar. Nah, ketika lawan Yaman, baru kita kasih tahu ini kualitas pemain kita tuh seperti ini gitu loh. Emang punya fundamental bola yang betul-betul luar biasa. Jadi kita layak berharap untuk masa depan pemain-pemain ini. Oke. Hilmi, kalau menurut lu emang di sektor serang ya kita kurangnya ya? Iya, jadi emang mungkin harapan kita sebenarnya Mirza ya sebenarnya yang jadi tumpuan dari pemain dari Persik Kediri ini ya. Sebenarnya jadi tumpuan Nova Arianto ya. Cuman mungkin belum bisa menunjukkan ini ya tajinya ya. Karena mungkin mungkin belum nemu ini aja, belum nemu istilahnya luck-nya belum ketemu aja. Iya, dan memang ada satu cuplikan yang menarik saat Mirza one on one dengan kiper Korea Selatan. Ya meskipun itu juga jangan dibully juga ya, karena ingat ini adalah yang seperti lu bilang tadi, masih pemain muda ya? Masih pemain muda, masih ada di level, ibaratnya masih di level kelompok umur. U17 itu bisa dibilang ya masih di level, ya baru keluar dari grassroots gitu loh. Jadi intinya ya mereka, kita sebetulnya nggak bisa untuk berekspektasi terlalu banyak kepada pemain-pemain yang ada di U17. Jadi kalau misalkan kita menang 2 kali tapi ada satu pemain yang mungkin belum maksimal, ya udah berikan dia waktu. Betul. Jangan sampai dia dibully, mentalnya hancur. Iya, betul. Yang rugi kita juga yang rugi. Betul. Ya kan? Betul. Kita nggak mau terulang lagi Arkan Kakak ya. Arkan Kakak yang sebenarnya salah satu striker masa depan kita ya. Betul. Tapi ya sempat ada bukan isu ya, bapaknya yang bilang ya dia agak terganggu dengan sosial media waktu itu karena banyak yang ngebully dia gara-gara selebrasi dia di Piala Dunia U17. Kita nggak mau itu terjadi lagi ya. Istilahnya masih muda, mereka harusnya senang-senang aja, happy-happy dulu lah. Ini memang kalau untuk kelompok umur terutama yang under 17, itu yang memang untuk football for fun dulu ya, bukan fun football maksudnya, tapi football untuk seneng. Intinya mereka main seneng dulu. Jangan terlalu dibebani kemenangan. Ketika mereka dapat menang dan lolos ke Piala Dunia, ya kita harus apresiasi setinggi-tingginya. Tapi kalau mereka gagal, misalkan mereka tidak lolos ke Piala Dunia, misal ini alhamdulillah sekarang udah lolos ya. Kalau seandainya mereka tidak lolos, anggap kalah 2 kali gitu ya. Ya udah gitu loh. Yang penting mereka udah dapat jam terbang untuk bekal mereka di usia yang berikutnya, lebih senior nanti. U20, U23. Sampai senior pastinya. Iya, betul. Sampai senior. Oke, gue mau lanjut lagi ke soal pastinya pelatih ya, pastinya ya. Nova Arianto nih sempat
ada beberapa pihak yang sempat meragukan juga Novarianto, tapi pada akhirnya dia membuktikan dengan prestasi masuk ke Piala Dunia. Orang pertama yang bawa Indonesia ke Piala Dunia ya. Ini agaknya nggak berlebihan juga, memang faktanya begitu. Betul. Hilmi, lu ngelihatnya apa nih rahasianya sampai akhirnya dia bisa membawa Garuda ke pentas Piala Dunia nih? Iya, yang pasti pertama disiplin ya. Disiplin. Karena disiplin dari Coach Nova ini emang perlu dicontoh ya, terutama ketika dia sangat strict tentang masalah media sosial ya. Jadi ketika mungkin dalam satu interview ya, jadi dia jam 9:30 malam tuh udah wajib HP itu dikumpulin ke dia. Jadi nggak boleh malam tuh anak-anak main HP itu udah nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Jadi malam udah harus taruh itu sebenarnya salah satu mungkin cara dia ya, cara dia untuk supaya si anak-anak ini nggak terlalu terpapar dan nggak terlalu biar bisa fokus bisa fokus dengan latihan mereka. Dan juga kalau kita lihat emang latihan fisiknya Coach Nova emang keras banget ya, emang keras banget gitu ya. Ada bahkan sempat masuk Instagramnya Timnas Indonesia kan. Jadi latihan itu bener-bener larinya bener-bener sampai capek, padahal mungkin di usia yang mungkin masih 15-17 tahun ya, itu bener-bener dilatihnya sangat keras banget gitu. Mungkin ada kalau lu pernah lihat kan mungkin ada satu fotonya kan, kayak mereka pada buka baju semua itu kan. Iya, memamerkan ototnya gitu ya. Jadi menurut gue tuh mungkin salah satu efek dari latihan fisik Coach Nova yang cukup keras gitu ya. Yang mungkin di klubnya mungkin belum pernah dapat latihan sekeras itu mungkin ya. Jadi menurut gue tuh itu jadi salah satu faktor ya. Kenapa nih bisa ini istilahnya ketika lawan Korea pun 90 menit itu masih bisa fightingnya masih kuat banget gitu. Padahal lawan Korea harusnya capek ya, karena mainnya fisik banget biasanya. Lagi kita defend ya. Korea Selatan itu pasti memang. Pasti. Fisik, kalau kita tahu kan kalau Korea yang main kan itu gerakan tanpa bola cepet banget tuh. Yeah. Dan itu 90 menit pemain-pemain Korea tuh nggak berhenti gitu. Apakah hanya disiplin menurut Danes nih? Ya, salah satu yang menjadi faktor mungkin karena Coach Nova itu punya DNA pelatih dari bapaknya Sartono Anwar. Oh ya, shout out to Sartono Anwar yang merupakan pelatih sukses di era 80-an 90-an. Yes. Dan juga waktu gue masih liputan di Sleman dulu, di PSS Sleman. Dia ngelatih PSS Sleman ya. Itu waktu itu jadi gue lumayan ya udah sering ketemu lah sama Coach Sartono ketika itu di tahun 2014. Ya di 2014 ya. Dengan dia masih pakai topi ya? Dia masih pakai topi pasti itu. Ya kan? Ciri khas. Tapi yang jelas juga selain dari Sartono Anwar, dari Sintayong juga ilmu ngelatihnya Nova ya. Kalau tadi dibilang kalau Nova Arianto latihan fisiknya itu bagus, keras, itu warisan dari Sintayong. Karena Sintayong juga kayak gitu kan. Banyak pemain yang dulu mungkin pernah ngaku kalau nggak salah ya, ada yang kalau pas dilatih Sintayong tuh otot kayak jarum-jarum gitu. Kalau kata pegel-pegel. Kalau pakai bahasa Jawa tuh jarum-jarum. Pegel. Tapi akhirnya efeknya kan kita lihat deh. Saat Sintayong ngelatih timnas, Rizky Ridho, Marcelino, lihatnya fisiknya kayak apa? Langsung berubah, bagus banget gitu kan. Dan itu ternyata ditiru sama Nova Arianto yang itu ya jelas bagus gitu. Berarti ambil ilmu positif. Transfer ilmunya berhasil ya, ilmunya ya. Ya dan juga secara taktik gitu loh. Ketika melawan tim yang secara kualitas di atas gitu, ya udah mainnya lebih pragmatis aja, nggak apa-apa. Dan ketika melawan tim yang di bawah juga nggak takut juga buat menyerang. Nggak takut buat nyerang, itu dia. Jadi kan bagus gitu loh. Oke, ini masuk ke Sintayong nih, menarik nih. Hilmi, lu ngelihatnya sejauh mana nih pengaruhnya Sintayong nih di Novarianto? Pasti selain tadi disiplin ya. Iya, yang pasti selama 5 tahun jadi asistennya Sintayong pasti banyak banget ilmu yang diterapkan gitu ya. Mungkin sangat yang mungkin sangat paling detail lah. Misalnya kaki terkuat tuh dikasih kaos kaki hitam misal gitu. Terus gitu. Itu bahkan dibedain. Anak pemain ini mainnya kidal gitu ya. Berarti yang dikasih yang kaki kirinya dikasih kaos kaki hitam, ini putih gitu. Nah, supaya apa? Supaya si pelatih tahu ini anak kaki kuatnya kiri. Kanannya lemah. Tapi bukan berarti lemahnya yang kanan harus dikuatin gitu. Harus dikasih latihan lebih lah seperti itu. Jadi sampai sedetail itu. Oke. Dan itu nggak semua Ada metode sedetail itu diterapin di timnas U17 ini ya. Dan juga selain fisik tadi ya. Terus juga
pasti ilmu-ilmu kedisiplinan dan nutrisi sih. Nutrisi? Makanan pasti dijaga banget gitu. Jadi nggak boleh makan sembarangan. Dari tim dokter ya? Dari tim dokter pasti ya, apalagi sekarang di tim fisioterapisnya juga masih dari fisioterapisnya Sintayong ya. Oh iya. Ya, yang dari Korea Selatan. Jadi menurut gue sih pengaruhnya pasti sangat. Berarti gorengan gitu enggak ya, gorengan ya? Udah pasti enggak. Ya pasti harusnya sih enggak ya. Enggak ya, instan gitu enggak. Tapi gua rasa sih kalau soal gitu pasti cheating day-nya ada lah. Pasti. Enggak mungkin enggak ada gitu loh. Pasti kalau cheating day pasti nanti ada balasannya. Betul. Balasannya mungkin latihannya 2-3 kali mungkin. Oh iya, buat ngeburnnya itu ya, untuk ngebakar gitu. Iya. Yang gue yakin enggak mungkin ada lagi yang posting yang penting halal gitu tuh enggak ada. Iya, Enggak ada. Udah enggak berani itu. Semua fokus ya semua. Fokus demi timnas lolos ke udah lolos ke Piala Dunia gitu. Udah lolos. Oke. Nah, ini menarik nih. Novaryanto telah berhasil membawa timnas lolos ke Piala Dunia. Tapi pertanyaannya sebenarnya lebih ke bagaimana cara menjaga locker room. Ya, nama podcast ini juga sih. Locker room, harmonisasinya itu seperti apa? Karena November ya kita tanding ya. Masih ya mau dibilang lama nggak juga sih sebenarnya, cepat ya. Tapi kan ini penting buat menjaga harmonisasinya. Gimana Hilmi ngelihatnya? Yang pasti apakah harus TC lagi mungkin? Mungkin kalau TC mungkin pasti di PSSI pasti ya. Pasti bakal ada TC gitu ya. Cuman sekali lagi itu nanti balik ke kan setelah ke ajang kualifikasi ini selesai, Piala Asia ini selesai, pasti pemain-pemain pasti balik ke klub masing-masing kan. Nah, disitulah sebenarnya profesionalitas dari pemain ini diuji gitu. Apakah ketika balik ke klub itu mereka bisa menjaga ritme mereka, fisik, terus makanan mereka. Nah, jangan sampai ketika balik ke klub mereka malah mungkin euforia ya, mungkin ini kan masih banyak anak sekolah gitu kan. Ketika mereka balik ke sekolah gitu kan, terus dilulu kan sama temen guru-gurunya. Terus tiba-tiba jadi lupa diri gitu. Nah, gitu. Jadi lupa diri terus akhirnya termakan dengan media sosial atau gimana, akhirnya nggak fokus latihan. Nah, itu yang sebenarnya kita takutkan gitu ya. Ini masih anak sekolah loh ya, anak SMA loh ini. Iya. Jadi jangan sampai jadi ini bukan yang belum pemain yang ini ya, yang mungkin kalau yang pemain senior kan mungkin dia udah punya keluarga atau gimana. Tapi ini kan masih anak sekolah, belum anak sekolah. Evandra misalnya anak dari SMA 1 Tumpang kan di Malang. Nah, itu masih sangat ini ketika nanti Piala Asia selesai, takutnya dia diajak sama temen-temennya, udah lulus Piala Dunia, makan-makan lah, kan gitu takutnya kan. Betul, makan pentol lah ya. Makan pentol lagi, makan seblak lagi. Ya pentol, kalau di Malang ya pentol ya. Kan ada bakso ya padahal ya. Bener-bener emang. Iya kan? Iya. Harus jaga. Iya. Harus ya dijaga ya. Kan gitu kan. Jadi awalnya main sosmed, nggak pernah begadang nih main sosmed. Akhirnya ketika balik ke temennya gitu, ke geng itu, akhirnya main sosmed lagi, begadang. Nah, itu kan akhirnya merusak ritme, merusak latihan yang selama ini mereka dapat dari Coach Nova gitu. Jadi itu sih yang gue takutin. Gimana Danes? Ini kalau menurut gue klub sebetulnya ya harusnya sih bisa ada pembicaraan antara klubnya dia dengan timnas dengan tim kepelatihan timnas, biar ada sinergitas lah. Ada sinergitas antara timnas dengan klub soal cara melatih pemain-pemain muda ini, karena yang namanya klub pasti kan treatmentnya beda-beda. Jadi kalau bisa disamain ya bagus, atau kalau misalnya nggak sama-sama banget, setidaknya klub tersebut bisa tetap menjaga pemain ini punya fisik yang seperti itu. Kalau perlu ya dikontrol terus tuh fisiknya tuh. Betul. Berat badan lah atau masa otot dan lain-lain itu dikontrol terus. VO2 max-nya juga. VO2 max pasti kalau itu ya kan. Itu wajib. Ya, jadi nanti pas main di Piala Dunia U17 mereka ya benar-benar kondisi gitu. Apa perlu tur Nusantara lagi? Waduh, tur Nusantara ya kita tahu ya. Pas dulu tur Nusantara itu jelang Piala Asia U20 ya. Iya. Waktu itu ya. Iya. Dan kita tahu hasilnya ya kita nggak lolos, waktu itu nggak lolos grup. Bukan solusi ya jadinya. Jadi bukan solusi, karena ya gimana ya, jadi karena tur Nusantara itu para pemain muda ini jadi terlalu high exposure. High exposure. Iya, jadi terlalu high exposure, akhirnya ya konsentrasi mereka juga jadi kepecah-pecah. Ya jangan sampai juga ntar tiba-tiba bulan depan kita lihat kok ada Evandra main di iklan gitu, jangan ya. Sebetulnya kalau iklan sendiri sih nggak masalah ya, cuman asal nggak mengganggu ya. Asal nggak ganggu, gitu aja intinya. Oke.
Ya, atau juga mereka pemain profesional juga kan. Betul. Kan? Betul. Jadi ya jangan sampai iklan nggak apa-apa. Ya rezeki mereka kan mungkin dapat sponsor gitu ya. Endorse oke nggak apa-apa. Cuman jangan sampai dengan endorse itu akhirnya mereka latihannya jadi terganggu gitu aja. Apalagi inget ya, ini anak-anak masih SMA. Maka mungkin siapa tahu kan teman-teman dia kan kita nggak tahu teman-teman dia SMA kayak gimana kan. Nah seperti itu sih. Jadi dan dia masih SMA nih, masih istilahnya secara mental mungkin masih labil lah, masih remaja gitu. Nah itu yang kita lakukan, jangan sampai ketika dia masih remaja ini terus akhirnya terbuai dengan tadi kan, dia endorse dapat, terus dia endorse tapi dia kan masih anak sekolah gitu kan. Jadi mungkin secara uang jajan mungkin dia bisa lebih dari temennya. Jangan sampai itu tiba-tiba nanti jadi bumerang buat dia sendiri gitu. Iya. Jadi peran orang tua juga, Orang tua juga penting. Iya, orang tua, peran orang tua. Jadi gini loh, kalau ada uang endorsement, kalau bisa orang tuanya aja yang pegang gitu loh, biar dia ngecak. Manajernya ya. Yang di manajerial keuangannya ada di orang tua gitu loh. Jadi kalau full dikasih ke anaknya ini kan bisa jadi lupa diri, apalagi anak umur segitu kan. Ini kalau orang tua bisa mengatur ini semua, jadi ketika ada uang endorsement mungkin orang tuanya yang ngelola, ini kan bagus gitu loh. Jadi anaknya juga tidak terjebak dalam gaya hidup yang hedon lah. Ya, sosialita gitu ya. Sosialita, betul. Perlu belajar dari Messi juga ya, karena bapaknya ya yang dulu mengurusi waktu dia mau tanda tangan di Barcelona itu ada serbet tisu itu bapaknya yang nemenin tuh waktu itu kan. Betul. Dan mungkin selain orang tua adalah orang tua dia di timnas, which is itu adalah Nova Arianto. Ya kan pastinya dia juga pasti membimbing ya pastinya, membimbing dan mengontrol juga pastinya. Oke, ini kita masuk ke bahasan yang lebih menarik lagi, yaitu adalah peluang kita di Piala Asia U17 2025. Ya, gue rasa ekspektasi netizen jangan sampai berlebihan juga dengan bilang kita bisa nih juara Asia nih, kayaknya tar dulu ya, satu-satu dulu ya istilahnya ya. Betul. Hilmi, lu ngeliatnya gimana nih peluang kita di Piala Asia nih? 8 besar, semifinal dan masih ada final. Ya, jadi 8 besar kita masih berpeluang lawan ini ya, Korea Utara, Tajikistan dan Oman ya. Sama Iran ya. Jadi mereka grup D ini masih ketat banget gitu kan, masih berpeluang semua gitu ya. Nah, emang kalau dilihat mungkin kalau posisi 2 sekarang grup D kan Tajikistan ya. Nah, mungkin sih kita secara di atas mungkin di atasnya dikit Tajikistan ya. Tapi kita nggak boleh nganggap remeh gitu ya. Karena sekali lagi ini grup D masih ini ya, masih perlu ini ya, masih itu. Nah, jadi peluang kita untuk lolos ke semifinal sebenarnya masih dibilang cukup besar gitu ya. Tapi Tajikistan kan lumayan bagus kan untuk level mudanya kan? Betul, cukup bagus. Tapi kita dengan pengalaman kita ya bisa ngalahin Korea Selatan itu ya. Itu pasti jadi ini ya. Pasti secara mental pasti sangat ngangkat banget ya, dan pasti lawan kita di perempat final, semifinal pasti sangat memperhitungkan kita. Oh ini tim ngalahin Korea Selatan gitu. Pasti sangat diperhitungkan gitu. Nggak sembarangan nih. Walaupun mungkin banyak orang bilang, gol penalti ya. Emang gampang dapetin penalti. Terus ngelawatin Korea Selatan di menit-menit terakhir lagi kan. Terakhir Evandra ya, walaupun sempat gagal tapi rebound kan. Tapi kan nggak gampang, butuh mental yang kuat kan itu kan. Penalti nggak gampang. Tanya aja sama Liverpool disingkirin sama PSG ya. Nah itu betul. Nggak gampang. Nggak gampang penalti itu, seperti itu. Oke, Danes. Ini kalau Hilmi kayaknya udah optimis banget, udah semifinal aja dia ngomongnya. Lu gimana ngeliat ini? Ya kalau gue sih biar ngalir aja lah. Maksud gue ya kalau kita bisa melangkah jauh ya syukur sampai final misalnya. Tapi kalau enggak ya udah yang penting adalah target untuk ke Piala Dunia kan sudah tercapai. Nah tinggal nanti bagaimana di Piala Dunia anak-anak betul-betul nunjukin kapasitasnya. Iya, betul. Dan di Piala Dunia misalkan nanti kalah gitu ya, gue berharap juga buat penggemar ya jangan dibully dong, gitu loh. Mereka tuh yang penting adalah ya tadi yang seperti yang gue bilang ya, kompetisi kelompok umur apalagi U17 itu sebetulnya ya. Itu belum waktunya cari menang. Belum. Jujur aja. Belum waktunya. Itu sebetulnya belum waktunya cari menang. Tapi karena ini Piala Asia ini kualifikasi, ini adalah jalur untuk ke Piala Dunia. Ya nyari menangnya di sini. Iya. Nyari menangnya di sini. Nanti di Piala Dunia udah main sesuai dengan kapasitas dan skill yang mereka punya. Karena dengan main yang sebagus mungkin, yang tadi gue bilang di awal, itu akan bagus buat masa depannya dia juga nanti. Atau masa depan pemain-pemain ini juga. Betul. Ini menarik ya, tadi lu bahas soal pembinaan grassroots ya, dimana harusnya jangan cari menang dulu, tapi pengalaman dulu, karena itu yang mahal sekali ya. Nah itu gue rasa netizen juga mungkin penasaran, pengen tahu pembinaan grassroots kita ini sebenarnya seperti apa nih kira-kira?
Ya, kalau pembinaan... Kurang lebihnya, ini pemain ini berasal dari mana gitu? Iya, pembinaan grassroots ini kan kita tahu ya. Ini dari Sabang sampai Merauke ada. Iya. Tapi di praktek yang ada di turnamen grassroots ini kan banyak yang misalnya jual beli pemain. Itu beneran ada? Itu beneran ada gitu loh. Itu gue udah banyak dengar gitu loh. Selain itu ada, ya itu karena kenapa ada jual beli pemain? Karena SSB banyak ya. Nggak semua SSB gue katakan lagi. Ada yang bagus SSB. Ya? Ada yang bagus. Misalnya Asiop itu bagus banget kan. Asiop. Dan juga beberapa SSB lain kayak Tugu Muda gitu kan bagus banget. Tapi ada SSB lain misalnya, dan ini udah banyak itu dibahas sama praktisi pembinaan grassroots di kompetisi di YouTube. Di YouTube ya. Kan banyak praktisi pembinaan usia muda yang ngomong di YouTube ya. Dia udah sempet ngomong itu masalah jual beli pemain. Jadi ada SSB, dia nargetin menang, akhirnya beli pemain dari daerah lain. Terus dia memang menang, ujung-ujungnya akan menjadi juara juga misalnya. Tapi kan ini membuat talent asli binaannya kan nggak main gitu loh, nggak dapet jam terbang. Itu ya, dia ya. Kalau gini gimana talent poolnya mau nambah? Kan pembinaan grassroots itu pembinaan grassroots itu kan misinya adalah mencetak talent pool sebanyak-banyaknya di sebuah negara. Gitu. Ya karena di negara-negara maju pemain mudanya banyak ya, lebih banyak dari kita talent poolnya ya. Iya betul, dan kita juga tahu ya, untuk bahkan ada orang tua yang rela ngeluarin 20-30 juta biar anaknya main. Tapi gue yakin yang pemain timnas ini kita berapa? 23 Enggak, tapi intinya gini loh. Dengan sistem pembinaan kita yang mungkin masih belum rapi. Belum rapi ya? Belum rapi. Kita aja bisa membuat timnas kelompok umur yang sebagus ini gitu loh. Betul. Gimana kalau rapi gitu loh. Betul. Itu talent pool-nya banyak, pemilihan pemainnya juga akan lebih kompetitif pastinya. Sama sebenarnya gue yakin skuad timnas saat ini bukan hasil dari yang tadi dibilang itu ada mungkin jual beli slot pemain. Gue yakin enggak sih. Jadi kan seperti yang tadi lu bilang, ada SSB yang benar-benar serius, yang fokus ke pembinaan grassroots, dan hasilnya adalah Evandra Florasta, ada Alberto Henga, dan ada siapa? Zahabi Goli juga. Betul. Jadi mungkin memang belum sempurna, tapi juga hal yang sudah sempurna ini terbukti bisa membawa kita ke Piala Dunia loh istilahnya. Betul. Ya, intinya mindset dari SSB ini yang harus diubah. Kalau di kompetisi SSB itu belum waktunya cari menang. Yang penting main sebagus mungkin itu loh. Iya, dan ini juga mengacu kepada timnas pusat ya, alias Belanda ya. Iya betul. Belanda itu nggak lolos Piala Dunia U17 loh. Betul. Tapi malah kita yang lolos nih. Apa jangan-jangan ini Belanda harus naturalisasi pemain kita? Nah, dibalik dong. Enggak juga ya. Tapi gini, selain Belanda juga Spanyol ya. Spanyol nggak lolos ya? Lolos. Iya, nggak lolos juga kan? Spanyol. Lolos Piala Dunia juga kan? Iya. Tapi bukan berarti mereka juga pembinaan yang nggak bagus gitu kan? Iya. Maksudnya mereka tetap melakukan pembinaan tapi mungkin belum sempurna. Makanya ini juga kita harus belajar juga gitu kan. Piala Asia, negara-negara yang bisa menjadi batu sandungan kita, Hilmi, menurut lo? Negara-negara yang berbahaya nih buat kita nih? Berbahaya. Yang pasti Korea Selatan dan Jepang itu meskipun pasti. Kita udah mengalahkan Korea Selatan, tapi ada kemungkinan nanti kita kalau kita lolos mungkin bisa aja ketemu lagi gitu. Jadi Jepang dan Korea Selatan udah pasti gitu ya. Dan menurut gue yang satu ini yang menurut gue ini yang sangat ini ya, sangat perlu diwaspadai itu Uzbekistan. Uzbekistan. Oh iya, Uzbekistan. Iya, Uzbekistan. Wah, Uzbekistan. Ngeri banget loh. Dia juara grup loh. Ngeri banget loh. Malah jadi Uzbekistan kalau gue lihat ya perkembangan sepak bola itu bagus banget gitu loh. Terbukti kan kemarin kan kayak Abdul Qadir Kusanov kan masuk ke City kan. Harganya mahal loh, harganya loh. 40 juta pounds loh. Nah itulah. Kusanov. Jadi kayak gitu. Pemain Uzbekistan pertama yang main di Premier League ya. Nah, itu benar-benar jadi apa ya, kayak breakthrough banget gitu kan. Jadi kalau ngeliat kan, Uzbekistan benar-benar sangat menonjol gitu. U17, U20, sampai senior. U23 juga. Betul, itu berkat pembinaan grassroots yang rapi. Grassrootsnya rapi banget. Jadi liga grassrootsnya kan di Uzbekistan juga mirip-mirip dengan Belanda dan di Eropa kan. Kabarnya, tiap minggu main. Iya, tiap minggu main ya. Itu tiap yang minggu penting. main. Dan yang gue dapat info ada kasta-kastanya ya. Iya, jadi ada banyak divisinya. Jadi semua berkompetisi gitu istilahnya. Jadi yang mana yang terbaik itu yang diambil. Iya, Salah satunya Kusanov tadi. Abdul Qadir Kusanov itu kan kalau kita lihat perjalanan dia kan dari tim junior juga kan.
Kalau Piala Asia U23 tuh dia sempat loh lawan tim Indonesia kan. Orang tahun lalu duel sama Rizky Ridho. Iya, duel sama Rizky Ridho kan, sama Marcelino kan. Duel sama Vinicius sekarang duel. Betul. Dia sekarang udah di Premier League kan. Jadi Uzbekistan jadi salah satu yang menurut gua tuh sangat harus diwaspadai selain Jepang dan Korea ya itu ya. Jepang, Korea, Uzbekistan. Dan Uzbekistan itu pasti. Gimana Nes? Lu ngeliatnya? Kalau gue sih Uzbekistan jelas, Jepang, Korea pasti, Iran juga jangan lupa. Iya, Iran ya. Iran secara profil badan tuh kita gak usah ragukan lah. Dia unggul di fisik ya. Dia unggul fisik. Di semua cabang olahraga tuh kayak volley gitu sama. Fisiknya. Futsal juga. Dia di basket jago, fisiknya kita tahu. Iya. Dia cuma kurang bulu tangkis saja ya. Iya, bulu tangkis belum ya bulu tangkis. Karena bukan profil tubuhnya emang gak cocok buat bulu tangkis kalau Iran jujur aja. Iya. Lebih cocok kita ya kalau lebih cocok kita. Oke, Iran, Uzbekistan, oke. Kalau gitu Nes, lu ngelihatnya kita bakal sampai sejauh mana kita melangkah di Piala Asia U23 ini? Semoga sih minimal 4 besar ya. Semifinal ya. Semifinal ya minimal ya. Iya, semifinal. Tapi kalau seandainya di perempat final kita udah kalah gitu ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa juga ya. Gak apa-apa juga. Tapi kalau bisa sampai semifinal sampai final itu kan bagus. Jadi pemain-pemain mainnya lebih banyak gitu kan. Itu bagus dong kalau main lebih banyak. Dapat jam terbang yang kaya gitu. Sangat mahal ya jam terbang itu. Sangat mahal itu jam terbang. Di semifinal kejuaraan Asia loh. Di final loh. Wah luar biasa itu. Dan itu bukan tidak mungkin juga karena Asia U23 sebelumnya juga kita sampai semifinal juga kan kita. Betul. Nah, Ilmi lu ngeliatnya gimana? Bisa sampai mana kita? Apa juara seperti kata netizen? Kalau menurut gue kalau juara mungkin kalau sekarang ya mungkin agak sulit ya karena mungkin saingan kita mungkin masih ada yang di atas kita ya. Cuman kalau misalnya kalau gue sih optimis semifinal bisa. 4 besar bisa. Sama seperti Danes ya? Iya, 4 besar bisa ya. Pun kalau menurut tadi ya, baik lagi kalau misalnya ternyata di quarter final ternyata kalah ya udah nggak apa-apa gitu. Tetap kita dukung lah adik-adik kita ini ya. Iyalah, pasti. Iya pasti. Tapi kalau menurut gue sih, gue optimis bisa. Karena melihat dari mungkin calon lawan di grup D ini kan, runner up kan, berarti kita lawan runner up grup D kan. Itu menurut gue sih masih bisa lah, masih bisa untuk lolos sekali lagi melangkah ke step berikutnya ke semifinal. Masih sangat bisa gitu. Kalau nggak salah bagannya tuh semifinal kalau semua lancar ya, kita bisa bertemu dengan Uzbekistan, betul. Yang tadi kita bahas itu yang pembinaan grassroots-nya udah harus kita akui mungkin di depan kita ya gitu ya istilahnya. Kita harus fair juga gitu. Kita bicara fakta. Oke, gua masuk ke Piala Dunia nih akhirnya. Piala Dunia U17 dengan 48 tim ya. Iya, betul. Gua mau ke Hilmi dulu. Lu bisa jelasin nggak nih? Ini menarik ya, ada mini turnamen, terus yang masuk gimana, itu gimana? Skemanya gimana kalau lu bisa jelasin? Mini turnamen ya, jadi nanti dibagi sekitar 12 itu ya, Cor ya. Jadi itu ininya mini turnamen nanti semakin mengerucut gitu, Cor. Nah, jadi intinya nanti mainnya kan di Qatar ya. Nah, jadi intinya sih mini turnamen nanti dibagi berapa region itu nanti bakal ngerucut sampai quarter final sampai semifinal gitu ya. Jadi 48 tim ya? Iya, 48 tim. Dan menurut gue sih ini jadi panggung panggung dunia gitu ya. Karena Piala U17 ini pasti dilirik sama klub-klub gede. Iya, pasti. bener. Pasti. Iya, Contohnya kemarin Claudio Echeverri ya, ketika Piala U17 di Indonesia tuh dia dilirik tuh sama akhirnya direkrut Man City. Mahal banget. Kalau nggak salah gue 30 juta pound dari River Plate ya. Jadi menurut gue tuh kalau dengan ada di kita nih lolos Piala Dunia nih, gue sih berharap lah 1 atau 2 gitu. Iya. Itu bisa dilirik sama klub. Mungkin kita nggak usah berharap Eropa gitu lah. Syukur kalau ada Eropa lah. Mungkin klub-klub gede di Asia mungkin dulu. Menurut gue tuh peluangnya masih sangat gede gitu ya. Dan memang Piala Dunia U17 ini sebenarnya seperti wadah dari pemain yang mungkin akan menjadi bintang. Betul. Kita baru saja tahu Arsenal meluluh lantakan Real Madrid. Miles Lewis Kelly itu sempat main di Jakarta ya kabarnya. Betul. Sempat merasakan oksigen yang sama dengan kita. Betul. Besoknya dia udah ngalahin Kylian Mbappe istilahnya. 3-0, 3 gol tanpa balas gitu. Betul. Jadi emang Piala Dunia U17 ini kalau kita lihat ya, ini jadi gue berharap sih ini bisa jadi ini ya. Jadi jendela pemain tim kita itu yang U17 ini bisa masuk ke klub-klub gede di Asia atau walaupun bahkan bisa ke Eropa langsung itu bagus banget gitu ya. Karena ya kapan lagi dapat exposure segede ini. Jadi exposure global ya. Itu kalau nggak di Piala Dunia U17 ini gitu. Dan udah banyak kan contohnya kan yang dari U17 dia tiba-tiba langsung masuk ke
Eropa gitu. Ya, jadi kalau dari bagannya gua nambahin jadi 48 tim akan dibagi jadi 4 bagan. Jadi ada 12. Iya. Nah, di mana 12-nya akan dibagi menjadi 3 grup. Jadi satu grup 4 tim ya, Danes ya. Betul. 4 tim masing-masing juara grup akan masuk ke babak berikutnya. Dan runner-up terbaik juga masuk. Jadi 4 tim ini nanti akan diadu lagi ya. Diadu nyari satu tim di mana satu tim dari masing-masing bracket dari bagan atas bawah ini kan ada 4. Itu masuk ke semifinal Piala Dunia U17. Iya. Dan lu ngelihatnya ini format yang menarik kan nih? Tapi kok kayak terlalu rumit ya kalau gua ngelihatnya ya. Ya itu ini ya memang ini untuk Piala Dunia ya. Iya, Piala Dunia U17. Ya memang ini kan juga konsekuensi dari banyaknya atau nambahnya peserta kan. Iya, betul. Jadi itu adalah hal yang wajar-wajar aja sih dan kita akan lihat bagaimana format ini apakah seru atau tidak itu. Menurut gua it doesn't matter, pasti apapun kalau Indonesia ikut pasti seru kok. Ya pasti rame. Pasti rame. Pasti. Formatnya mau format kayak apa juga kalau Indonesia main mah seru-seru aja. Iya, seru-seru aja. Lagi kalau kita bisa lolos sampai ke babak sejauh mungkin. Iya. Itu pasti penontonnya banyak banget tuh. Oke. Piala Dunia U17 ini masih lama ya. November. Masih lama. Jadi masih banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk ada kemungkinan nggak kita ketambahan pemain, Hilmi? Sangat mungkin kan, sangat mungkin ya. Apalagi kalau misalnya ada pemain kita yang adik-adik kita nih ya, yang sekarang masuk timnas itu yang mungkin performanya turun. Performanya itu ketika dia balik ke klub, dia nggak bisa menjaga kondisinya, nggak bisa menjaga makan, nggak bisa menjaga sangat mungkin dia bakal digantikan sama pemain lain gitu ya. Jadi adik-adik kita yang di timnas U17 nih jangan terlena gitu ya, karena kalau dia nggak menjaga kondisinya, nggak menjaga performa mereka pasti bisa diganti sama oleh pemain yang lain gitu ya. Iya, betul. Jadi menurut gue tuh kemungkinan pemain lain untuk bisa masuk pasti gede gitu ya. Jadi jangan sampai yang udah masuk nih, menurut gue tuh sangat bagus kalau misalnya yang udah di dalam nih, yang udah di dalam tuh bisa menjaga, terus yang dari yang belum masuk itu bisa meningkatkan performa, nah itu terjadi persaingan yang sehat kan jadinya kan. Akhirnya jadi kita punya pemain-pemain yang ya alternatif pemain yang lebih banyak dan lebih bagus gitu. Jadi seperti itu. Gue punya studi kasus buat Danes. Jadi sebenarnya dulu ada tim Asia Tenggara yang juga main di Piala Dunia. Yang gua maksud adalah Myanmar ya. Myanmar. Ya benar kan? Piala Dunia U20 2015 ya, zamannya Van Dimas. Itu sebenarnya sempat mengguncang Asia Tenggara karena tidak ada yang menyangka Myanmar saat itu berhasil masuk ke Piala Dunia bertarung dengan tim-tim dunia ya. Sayangnya adalah setelah itu generasi itu menghilang ya. Kayak sisa Van Dimas salah satunya. Iya. Maksudnya ini Myanmarnya ya? Iya, Myanmar. Oh, Myanmarnya, kan sorry. Gading naturalisasi Myanmar. Kayaknya gue... sisa Aung Tu ya, tapi mungkin netizen bisa nanti sambil koreksi ya. Betul. Kita tentu nggak mau, ini kejadian kayak Myanmar nih. Iya. Myanmar yang waktu itu bagus banget timnya ya. Keren banget bisa mengimbangi sampai 4 besar Asia dan masuk. Tapi menghilang aja. Sekarang Myanmar bahkan di bawah Singapura, Filipina bahkan ya. Iya, betul. Di Asia Tenggara tier 3 kalau mungkin gue boleh sebut ya, kalau gue boleh klasifikasi gitu. Apa yang harus dilakukan jangan sampai kita kehilangan generasi emas ini nih. Ya intinya Myanmar. Ya pinter-pinter ngekip aja ya. Ngekip ya kuncinya. Intinya adalah kuncinya ngekip, terus tanamkan budaya disiplin. Itu sangat penting pastinya karena jangankan Myanmar, Indonesia pun kita tahu ya. Dulu timnas U19-nya Indra Safri misalnya. Iya. Dan timnas U19-nya yang juara sama Indra Safri juga ya zaman Egy ya. Itu kan banyak yang hilang juga ya. Enggak juara 3. Bukan maksudnya untuk yang Indra Safri 2013 betul. Iya. Terus abis itu U16-nya Fahri Husaini. Iya, itu maksud gua. Iya. U16-nya Fahri Husaini banyak yang hilang juga gitu. Iya, itu Indonesia loh. Indonesia. Jadi kita nggak usah jauh-jauh berkaca ke Myanmar lah. Iya. Berkaca ke diri ke kita sendiri. Internal sendiri aja. Di internal kita juga sering terjadi kayak gitu gitu loh. Banyak banget pemain yang dulu bersinar di kelompok umur tapi ternyata begitu masuk ke level senior bahkan di klub Liga 1 aja mereka nggak bisa bersaing. Akhirnya hilang. Dan jangan lupa juga dulu kita punya ekspektasi yang besar sama angkatannya SAD Samsir Alam tuh. Iya, Uruguay ya. Iya, tapi akhirnya yang jadi paling mana Hati Lestusen waktu itu ya. Alvin Tua Salamoni itu jadi tapi sayangnya cedera. Kena musibah. Iya, itu sangat Alvin Tua Salamoni itu kena musibah sayangnya ya. Padahal kalau tidak ada tragedi itu ya Alvin akan menjadi
legend juga. Iya. Bahkan kabarnya pemain yang paling bersemangat, fisik paling bagus, teknik paling bagus tuh Alvin ya kabarnya. Alvin Salamoni, betul. Iya, sangat disayangkan sekali nih. Tapi pasti kita berharap anak-anak Garuda muda ini bisa menjaga kualitasnya ya, terutama. Tapi gue mau dikit lagi nih ke Piala Dunia U20 lagi nih. Menurut lu, Hilmi, jika seandainya kita bertarung di Piala Dunia U20, menurut lu kita bisa melangkah sejauh mana menurut lu? Ini kita berandai-andai sedikit. Iya, berandai-andai ya. Kalau gue mungkin di babak ini kita berandai-andai ya, Cor. Mungkin kalau lolos grup menurut gue itu udah bagus, udah bagus. Lolos grup itu udah realistis menurut gue ya, realistis. Dari grup yang awal itu berarti dari ya? awal, dari yang 4 tim itu ya. Bracket itu ya. Itu menurut gue tuh udah sangat realistis, paling realistis. Masuk ke semifinal berarti ya? Iya, itu realistis lah, bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi, untuk mencapai itu pasti kita butuh extra effort lah, dari Coach Nova, dari tim kepelatihan. Apalagi masih lama kan, masih ada beberapa bulan kan. Dan dinamika itu pasti ada. Jadi wah, dinamika lagi dia bahasnya nih. Aduh, udahlah. Nggak, tapi gue percaya Coach Nova sih, karena gue rasa udah banyak juga pandit yang bahas ya. Coach Nova saat melatih di pinggir lapangan sangat detail ya. Iya. Dan sangat vokal. Ini gue rasa netizen juga pasti menangkap itu. Tiap kali pemain timnas melakukan kesalahan, langsung di-strap sama dia. Betul. Bukan berarti dia galak, enggak. Dia tegas dia. Tegas, betul sekali. Dia tegas dan dia pengen anak-anaknya ini bisa memainkan apa yang dia inginkan gitu. Dengan disiplin tingkat tinggi yang mungkin ala-ala Korea, tapi dengan akulturasi Indonesia pastinya. Ya, dan mudah-mudahan kedisiplinannya bisa dijaga sama pemain-pemain itu sampai usia senior. Iya. Itu intinya, Cor. Oke. Sampai usia senior dan siapa tahu bisa menjadi tulang punggung timnas. Ngomongin soal timnas, nih kita sampai di pertanyaan gong kita nih. Iya. Kapan timnas menyusul nih, Hilmi? Karena U17 akhirnya berhasil ya. Betul. Nih duluan nih yang adik-adik kita nih. Ya. Gimana, Hilmi? Timnas senior ya. Iya. Ya, kita berharap 2026 bisa lolos ya. 2026 ya. Kita bisa lolos. Sekali lagi lah, satu kemenangan lawan China itu bisa paling nggak round 4 aman gitu ya. Iya. Round 4 aman. Walaupun kita setelah itu lawan China, lawan Jepang kan. Ya, kita sebenarnya mungkin secara peluang kecil ya. Apalagi kita main away di Jepang ya. Tapi paling nggak kita bisa kunci kemenangan lawan China, kita paling nggak round 4 kita bisa lolos gitu kan. Dan round 4 itu kita bisa berharap mungkin bisa jadi juara grup. Kalau juara grup langsung lolos Piala Dunia kan itu. Nah, kita berharap timnas senior kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena sejauh ini timnas Indonesia tuh adalah tim di Asia Tenggara dengan poin tertinggi ya di round 3 ya. Sejauh ini kan sebenarnya dipegang Vietnam dan Thailand kan. Nah, sekarang Indonesia nih 9 poin nih. Nah, jadi menurut gue tuh, dan kita punya potensi 12 poin lawan China nanti. Bahkan mungkin 15 poin kalau kita bisa lawan Jepang menang. Nah, ya, jadi mudah-mudahan lawan Jepang mudah-mudahan. Tahun depan ya tapi menurut gue tuh kita nggak pernah sedekat ini sama Piala Dunia gitu. Kapan lagi kita sedekat ini? Mungkin terakhir tahun 86 ya mungkin. Iya. Terakhir kita udah sedekat itu. Deket banget tinggal segini. Iya. Dan perlu kita ingat kan, kita ikut ini kita udah sejauh ini gitu. Misalnya kalau kita bilang, wah nanggung ya bahasanya gitu ya. Harusnya dikit lagi gitu, bisa gitu. Bahkan mungkin untuk peringkat 2 pun sebenarnya masih bisa. Tapi peringkat 2 kan harus tanding ke babak kelima kan. Peringkat 2? Oh, maksudnya peringkat 2 di babak ketiga ini gitu ya? Masih bisa. Masih bisa. Kita ketinggalan 4 poin dari Australia loh. Iya, kalau Australia kalah 2 kali bisa aja kan. Iya. Australia karena dia masih lawannya kan berat-berat kan, lawan Jepang sama Arab Saudi kan. Oke. Walaupun ini ya. Bukankah ada Nes di round keempat? Ini gue mengambil dari Hilmi yang bilang dia optimis masuk ke round 4. Bukankah di round 4 lawannya berat ya? Oh iya, pasti. Ada Qatar ya kan? Betul. Ada Uni Emirat Arab, ada UEA. Flavio Lima ya. Betul. Pak Fabio Lima. Pokoknya ada 5-nya. Itu dia top skor ya di Uni Emirat Arab, tajam banget, bahaya banget ini pemain. Terus juga ada mungkin Irak ya sepertinya ya. Irak. Betul. Kita ketemu Irak lagi, ketemu Ali Jassim lagi. Ketemu Zidane Iqbal. Dia benar. Aiman Hussein lagi. Ada kipernya Jalal Hasan ya kalau masih ada mungkin. Tapi pelatihnya aja beda ya, udah bukan Jesus Casas lagi gitu. Dan juga mungkin Oman gitu. Emang bisa kita lewatin hadangan itu? Ya semoga saja ya. Di tempat netral ya rencananya ya? Iya, walaupun gue jujur, gue kalau udah sampai round 4 aja, gue bukannya terlalu rendah targetnya. Iya. Itu gue udah bangga sih. Jujur gue sampai round 4 misalnya kita gak lolos, gue udah seneng.
Iya, meskipun kita gagal di round 4, it's okay ya. Gue akan lebih seneng lagi kalau misalnya sampai interkontinental gitu. Iya. Wah, itu gue seneng banget. Lebih seru lagi. Misalnya gugur di situ, nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Iya. Ya udah gitu loh. Emang rezeki kita baru sampai situ. Iya. Dan itu gue udah puas banget. Jadi kalau gue sampai round 4 gue puas. Kalau sampai kualifikasi interkontinental puas banget. Wah, kalau lolos ke Piala Dunia, sujud syukur itu. Iya, satu Indonesia pesta deh. Pesta lah itu. Feeling gue Presiden Prabowo besoknya mungkin hari libur nasional kayaknya. Seperti ada di negara di daerah Karibia juga gitu kan. Kalau nggak salah juga mereka lolos Piala Dunia besoknya hari libur nasional gitu. Betul. Oh ya, gue lupa kata-kata ini apa closing statement kayak kemarin. Ya, closing statement buat siapa nih? Buat timnas U17. Timnas U17 intinya tetap semangat. Main yang bagus. Dan yang jelas jangan terbebani, itu intinya. Karena yang namanya U17 sebetulnya itu masih football for fun. Football for fun, bukan fun football. Bukan fun football tapi ya, football for fun. Jadi maksudnya main dengan hati yang senang. Kalau beban maksudnya target menang itu ada di timnas senior sama U23. Gitu kan. Setuju. Hilmi, closing statement mungkin pesan dikit aja gitu. Ada timnas 17. Gue berharap adik-adik bisa menjaga performa kalian gitu. Sepulang dari Piala Asia ini ya. Apapun hasil di Piala Asia ini, gue berharap adik-adik bisa menjaga performa kalian, bisa menjaga semuanya, performa fisik, stamina di klub gitu ya. Supaya kalian nanti bisa terpilih lagi di Piala Dunia nanti. U17 di 2025 ini. Dan gue berharap salah satu atau 2 atau 3 dari kalian tuh bisa mungkin dilirik klub Eropa mungkin setelah Piala Dunia itu. Gue sangat berharap tuh. Karena itu saya lagi ya, ini Piala Dunia U17 gitu ya. Walaupun U17, tapi ini benar-benar pintu gerbang pemain supaya bisa masuk ke klub Eropa. Gue berharap, gue nggak tahu. Gue bayangin aja, misalnya Zahabi Goli gitu ya. Tiba-tiba gue nggak berharap yang klub Eropa Real Madrid nggak gitu kan. Tiba-tiba besok misalnya klub kayak Urawa Reds gitu. Urawa Reds juga ya, udah Urawa Reds lah. Oke, tiba-tiba langsung masang gitu. Zahabi Goli, sign kontrak itu kan heboh pasti itu. Mantap. Disebut netizen gitu. Nggak usah misal Urawa Reds lah. Misalnya dari klub Arab Saudi aja lah, misal Al Hilal atau Al Nassr gitu. Gue berharap bisa ada kita setim sama Ronaldo dong berarti. Oh, iya, siapa tahu kalau kan. Al Ittihad setim sama kembarannya Danes berarti nanti. Karim Benzema. Karim Benzema. Nah, gue berharap itu ada kita mungkin 1 2 3 ada kita bisa menembus top klub-klub Eropa, top Eropa atau Asia gitu. Kalau gue meminjam dari kata-kata almarhum Om Rai Sayatapi, bersenang-senanglah. Ya, nah, itu. Ya, main bola bersenang-senang intinya. Oke, akhir kata thank you banget udah nonton sampai detik ini. Bye.